Alfa Bicara Podcast. Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini. Setelah lama kita tidak bersua, saya tidak membagikan cerita-cerita yang tidak penting sebenarnya, tapi ya pengen diceritain. Update-nya adalah sekarang Alfa Bicara Podcast mulai merambah di bisnis manajemen F&B dan handling sosial media, branding, strategi marketing dan segala macamnya. Tapi yang harus teman-teman tahu bahwa sejauh ini kita belum punya badan usaha, jadi pergerakannya masih sangat step by step dan tidak terlalu kencang dan terlalu jauh, tapi rencana itu masih panjang. Ada beberapa list rencana di masa depan yang akan tercapai. Tapi sebelum itu saya ingin membagikan. Sebelum itu saya ingin membagikan sebuah cerita atau sharing-sharing dikit soal apa yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini. Jadi Alfa Bicara ID handling sebuah cafe namanya KPK Coffee dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai keasikan dan keruwetannya sendiri. Jadi ya gitu deh. Jadi saya merangkap juga sebagai manajer juga, memanage juga, memaintain juga, jadi kreator juga, bikin artwork, bikin video, bikin ide campaign, bikin segala macamnya yang berhubungan dengan marketing dan brandingnya. Di awal-awal juga Alfa Bicara ID juga bikinin logo, tentunya logonya sesuai dengan keinginan investor. Tidak semua hasil yang sekarang berjalan ini adalah ide dari Alfa Bicara ID itu. Ada mayoritas lah, beberapa mungkin ada ide dari Alfa Bicara ID, tapi untuk nama saya sudah mengajukan beberapa jenis, beberapa nama, tapi tidak goal ya. Jadi ada permintaan tertentu dari investor, ya sudah, yang penting kita akomodasikan, kita buat, lalu kita buat logonya. Secara konsep tidak ada hal signifikan atau pesan yang ingin diselipkan, yang dititipkan. Jadi ya kita membuat dengan berkreasi sesuka hati gitu. Selain di soal image, branding, marketing, saya juga di finance-nya juga mengontrol semuanya. Ada bagian yang memang seharusnya tidak saya pegang, tapi saya pegang. Jadi memang kendalinya cukup banyak, tantangannya cukup banyak, kesibukan dan tingkat stresnya pun cukup tinggi. Jadi ya karena itulah Alfa Bicara Podcast jarang bikin podcast lagi, karena pun saya jadi jarang pulang ke rumah. Seringnya tuh malah di tempat kerja, di tempat usaha. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya bagikan, yaitu ketika kita berusaha atau berpikir bahwa kita akan bikin bisnis nih, kita akan bikin suatu unit usaha, terutama usaha di bidang jualan makanan atau minuman, F&B, food and beverage. Kita harus sudah tahu apa yang kita mau jual, apa yang kita mau kasih ke konsumen. Terlebih lagi, apakah sekadar levelnya ya, kelas atau level atau kategorinya, apakah memang mau jual yang makanan atau minuman yang kelas target marketnya A, kualifikasi A, B atau C, lalu makanan apa gitu. Apakah dalam proses usaha itu membutuhkan branding image, ataukah apakah mau bikin nama, nge-create nama brand, lalu nanti berkaitannya dengan logonya, apakah ada pesan tertentu dari brand itu yang akan disampaikan atau yang bakalan dilihat sama konsumen gitu. Apakah emang jualan biasa aja,
nggak ada nama brand, atau nama brandnya ya tidak terlalu di highlight gitu, itu harus ditentukan. Jadi kemudahannya adalah sudah tahu mau jualan apa, sudah tahu bagaimana cara jualannya, sudah tahu target marketnya apa. Lalu jangan lupa analisis yang paling gampang, yang paling mainstream tuh, analisis SWOT. SWOT. S-nya strength, kekuatan, W-nya weakness, kelemahan, O-nya opportunity, kesempatan apa, peluang apa, T-nya threat. Kira-kira tuh ada ancaman apa di dalam berjalannya usaha itu. Dan untuk kasus yang ini, kasus cafe yang saya handle ini, Alfa Bicara handle ini, di strength-nya itu udah ada misal view, lokasinya di pinggir kali. Di sini itu yang pertama tuh, lokasinya di pinggir kali. Ternyata banyak orang yang suka, banyak orang. Dan di sini juga ada jembatan rel yang orang pun penasaran dan orang pun suka itu. Yang kedua adalah di lokasi ini belum banyak kafe-kafe, coffee shop yang ada. Sedangkan di sini adalah perbatasan nih, lokasinya perbatasan dari Cilacap ke Purwokerto atau ke daerah Banyumas. Sedangkan banyak orang sini yang kalau mau ke kafe harus jauh-jauh ke pusat kota. Di sini masih banyak peluangnya, peluang tempat tuh, view dan segala macam. Lalu strength-nya juga KPK itu saya desain makin ke sini selain menjual produk makanan atau minuman atau view, itu juga service. Service-nya saya nggak mau yang kayak babu, nggak mau yang jadi kayak pembantu atau kayak pesuruh, tapi service-nya adalah lebih menonjolkan sisi friendly-nya, sisi humanity-nya. Jadi ada salah satu kru yang potensial yang saya lihat, oh potensinya bagus nih, saya gunakan tuh, saya pakai dia untuk jadi ujung tombak di service yang friendly itu. Nanti pada akhirnya bukan cuma soal produknya, bukan cuma soal view-nya, lokasinya, tapi juga ke service. Yang saya harap sih dia pelanggan atau calon pelanggan akan penasaran atau bahkan balik lagi karena pengen ketemu tuh, pengen healing bukan sekedar ngelihat view bagus atau makanan enak, tapi juga interaksi dengan orang yang bekerja di bidang usaha ini. Dan saya rasa sih belum banyak coffee shop yang menerapkan seperti itu di sini. Nanti akan lebih saya tonjolkan lagi, tapi untuk percontohannya baru satu orang itu karena memang saya pengennya natural, tidak pengen yang fake, tidak pengen yang palsu. Karena orangnya seperti itu ya saya biarkan aja. Dan juga tidak ada permintaan khusus juga dari investor untuk masalah itu. Jadi ya sudah saya berkreasi sesuai dengan insting saya aja. Kemudian setelah menganalisis itu semua, SWOT, itu strength-nya itu, W, weakness-nya, kelemahannya adalah ketika awal project itu, karena ini portofolio pertama, jadi detail dari detail dari rencana itu kurang detail. Perencanaannya kurang detail. Itu juga weakness-nya Alfa Bicara mungkin di project ini yang sudah akan saya perbaiki ke depannya. Jadi kita lupa tuh untuk menaruh storage, untuk ngasih storage bahan baku pergudangan. Ternyata kita tidak punya gudang. Karena kita tidak punya gudang, akhirnya belanja setiap hari dan itu menyita tenaga dan waktu. Lalu weakness-nya lagi adalah tempat lokasi yang kalah saing dengan sebelahnya ini, dengan lokasi ini yang seharusnya main powernya di sini. Tapi kita kayak side power gitu, side project. Dan itu belum rapi, secara estetika masih kurang, kerapihan kurang, inventory buat storage itu nggak ada, lalu kondisi dapur, kitchen dan bar itu juga ala kadarnya dan tempatnya sempit, itu mempengaruhi di
servis di pelayanan, servis atau pelayanan di kecepatan pengantaran, kecepatan produksi, ketepatan pengantaran, dan berkaitan juga mungkin dengan loss bahan baku gitu. Jadi penghitungannya akan lebih rumit lagi, harus lebih teliti karena itu bergabung tempat menyimpan barang saat ini sementara waktu bergabung dengan dapurnya, dengan barnya. Jadi ada keruwetan tuh di situ dan beberapa kali komplain, ada komplainan soal servis segala macam dari awal sampai hari ini itu kita terus memperbaiki, terus melihat apa sih yang kurang di kita dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya problem solving. Yang bisa kita lakukan apa dan yang nggak bisa kita lakukan, yang harusnya dilakukan oleh tangan orang lain apa gitu. Kemudian W-nya tuh, oh ya, akses juga sebenarnya jadi weakness juga tuh. Akses gang terlalu kecil. Sekarang sudah ada penanda jalan juga weakness-nya. Dan masih ada beberapa sebenarnya tuh, beberapa kelemahan di internal tapi SWO, opportunity ya. Opportunity-nya itu satu tadi, lokasi. Di sini belum banyak. Kalau di pusat kota itu sudah sangat bloody red ocean. Sudah sangat berdarah-darah tuh. Kita mau saingan harus mati-matian dengan brand lokal dengan brand nasional. Franchise gitu. Kemitraan-kemitraan yang buka di pusat kota atau kita harus bersaing dengan itu. Dan itu nanti akan terjadi kemungkinan perang harga, murah-murahan, diskon-diskonan, promo-promoan. Udah setelah masa itu selesai, marginnya tipis, kita nggak dapat apa-apa. Kita ditinggal user, kita ditinggal pelanggan. Ketika kita menerapkan harga normal atau yang lebih masuk akal. Sedangkan di sini, karena belum banyak, di area sini tuh belum banyak. Dan banyak orang liwat tuh sebenarnya. Di area sini belum banyak kafe, belum banyak resto. Adapun kafe, adapun resto, ya progresnya tidak terlalu, progres dan potensinya tidak terlalu naik gitu. Sedangkan grafiknya KPK itu naik terus nih 2 bulanan ini, alhamdulillahnya. Dengan persepsi ya, dengan asumsi bahwa suatu saat akan turun tuh. Suatu saat akan turun, entah itu konsumen merasa jenuh, entah itu konsumen merasa ini tidak worth it, nanti itu bagian dari strategi marketing dan evaluasi di development produknya. Nanti kita bakal evaluasi terus. Opportunity-nya ini, di sini belum red bloody ocean. Salah satunya sih. SWOT, treatment yang miss di Alfa Bicara untuk mempertimbangkan faktor itu adalah ancaman dari pesaing atau pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya tempat usaha ini. Jadi beberapa kali menurut berdasarkan pengalaman yang kita alami di sini selama memulai atau membuka bidang usaha, unit usaha ini, itu ada beberapa pihak yang memang mungkin tidak suka. Pelanggan yang tidak puas mereview atau memberikan review yang jelek di Google Maps bintang 1. Beberapa kali kami dipanggil investor, ditegur investor karena hal itu, dan kami terus evaluasi tiap malam, tiap hari kami briefing, tiap malam kami evaluasi. Kereta lewat, bentar. Tiap hari kami briefing, tiap hari kami evaluasi untuk memperbaiki sektor-sektor yang lemah, ya, dengan keterbatasan gitu. Karena memang komunikasi antara pelaku yang memanage dengan investor tuh harus memang betul-betul intens, dan makin banyak investornya,
Kalau koordinatornya itu tidak bisa menghandle, akan terjadi miskomunikasi gitu, agak susah juga komunikasinya. Jadi ada beberapa orang atau beberapa pihak yang memang tidak suka, lalu mungkin ya ada indikasi, walaupun belum tentu benar, belum tentu salah, ada indikasi menjatuhkan nama baik, ada indikasi untuk menjatuhkan reputasi. Lalu kami sadari juga itu memang benar, tapi ya agak sadis juga untuk menegurnya. Jadinya kami merasa terancam. Ada beberapa juga yang desas-desus yang hadir, entah itu ada isu-isu negatif yang terjadi di sini, ada isu-isu mau demo, mau melakukan demonstrasi di sini dan segala macam. Itu berkaitan dengan hal eksternal dan kaitannya adalah komunikasi dengan warga sekitar, lingkungan sekitar yang ada di lokasi atau unit usaha. Jadi memang harus memanage semuanya. Komunikasi dengan investor harus bagus, komunikasi dengan pekerja, karyawan harus bagus, komunikasi dengan partner harus bagus, komunikasi dengan masyarakat sekitar di lokasi usaha juga harus bagus. Jadi itu analisis SWOT, SWOT, S-nya strength, kekuatan, W-nya weakness, kelemahan, O-nya opportunity, kesempatan atau peluang, dan T-nya threat atau ancaman gitu. Itu paling enggak yang harus kamu atau kita sama-sama perhatikan dalam membangun sebuah unit usaha. Sampai ketemu di episode selanjutnya Alfa Bicara Podcast. Signing out. Bye-bye.